Ngaku jadi korban, tapi kok malah sibuk nyerang orang yang udah nggak ada urusannya. Bung Toel, ini serius Anda mau ngelaporin ke polisi? Jadi begini ya teman-teman, Bung Toel itu kan baru-baru ini lapor ke polisi karena merasa jadi korban doxing dan perundungan. Dia bilang keluarganya itu sampai kena dampaknya. Data pribadi anak-anaknya disebar, dan banyak paket COD yang nggak jelas datang ke rumah. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam ya teman-teman. Semua ini kan berawal dari kritikan dia ke Coach Sintayong. Betul. Masalahnya, kritikan Bung Toel ini ke STY nggak cuma soal sepak bola loh, tapi udah sering banget nyerempet ke masalah personal. STY juga udah nggak jadi pelatih timnas, tapi Bung Toel masih aja ngoceh, sampai bilang lebih cocok jadi penjual ayam. Bukannya fokus bangun diskusi konstruktif tentang sepak bola Indonesia, yang ada malah komentar STY ini terus dijadikan bahan buat nyerang. Kritik boleh, tapi kok nggak profesional, Bung? Lalu sekarang pas netizen balas ngegas, tiba-tiba dia malah playing victim. Bung Toel, kalau dari awal Anda ngomong dengan bijak tanpa bawa hal yang nggak perlu, mungkin nggak akan kayak gini kan? Apalagi sampai anak-anak ikut kena imbasnya. Bukannya cari solusi, malah tambah bikin gaduh. Kritikan itu kan harusnya berimbang, membangun, bukan bikin keributan. Dan kalau Anda nggak siap terima balasan dari kritikan Anda, mungkin lebih fokus cari cara membantu sepak bola kita buat maju ke depannya, daripada malah terus-terusan ngomongin orang yang udah move on gitu loh. Bukankah itu lebih bermanfaat, teman-teman? Menurut kalian gimana? Share pendapat, drop komen. Iya, betul. Maksudnya kan begini loh. STY ini lebih punya nama besar daripada Bung Toel, ya kan? Itu diakui loh sama masyarakat Indonesia. STY punya dampak yang luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Kita lihat kan selama 5 tahun berbagai prestasi yang disumbangkan untuk STY. Tidak termasuk trofi karena kita belum dapat trofi di eranya STY, dan itu fakta. Dan kalau kita lihat Toel, saya pikir Toel ini mengkritik STY mungkin dari awal STY menggantikan Simon McManamy waktu itu ya. Dan menurut Toel, STY tidak punya prestasi apa-apa selain tukang bikin keributan dan lain sebagainya. Nah, puncaknya itu kemarin STY diserang sama Toel lah, katakanlah seperti itu. Tapi Toel bilang itu hanya nyeletuk. Itu klarifikasi dari dia. Dimana kalian tahu sendiri lah ceritanya seperti apa. Toel muat story tentang STY dan bla 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 bla. Titik-titiknya banyak di belakang lah. Dan yang membuat kita terkejut adalah ada salah satu hacker di Indonesia ini yang dia memposting atau mengunggah di media sosial soal data diri dari Bung Toel, sampai Coach Justin itu ya keter-keter juga loh, sampai klarifikasi dan tidak akan bahas STY. Tapi rupanya Toel ini sifatnya keras kepala dan tetap untuk mengomentari STY, bahkan sampai STY tidak lagi memimpin timnas Indonesia. Nah, singkatnya kemarin STY sorry Toel itu lapor ke polisi ya. Dia pergi ke kantor polisi, lapor netizen yang melakukan doxing ke dia. Itu data anaknya itu disebar di media sosial. Nah, oke, mungkin itu menurut kita salah. Mungkin itu adalah sesuatu yang salah, tapi kan tidak mungkin ada asap tanpa ada api, ya kan? Ya, keren. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Betul kan? Betul. Jadi ada penyebabnya. Dimana selama ini Toel itu mengkritik STY, tidak hanya kalah teman-teman, tetapi ketika Indonesia menang pun tidak diakui sama Toel, selalu dikasih kritik tajam. Dan imbasnya data diri Toel disebar di media sosial, dan akhirnya Toel melakukan pembelaan dan dia melaporkan ke kepolisian. Nah, kita lihat saja ke depannya seperti apa. Tapi menurut saya Bung Toel ini sudah terlalu offside ya. Kita tahu selama ini apa yang dia kritik itu menurut saya tidak bisa diterima loh dengan akal pikirannya kita. Mungkin dia mencoba untuk kasih klarifikasi segala macam pencerahan, tapi menurut saya pribadi itu tidak masuk ke kepalanya kita dengan apa yang kita lihat selama ini. Dengan prestasinya STY segala macam, peringkat FIFA dan lain-lain sebagainya, saya pikir itu harus dilihat juga loh menurut saya. Jadi itu yang tidak dilihat sama Toel, dan akhirnya dia kemarin singkatnya lapor polisi. Seperti playing victim gak sih? Gara-gara kritik STY, Toel diserbu paket COD misterius. Setelah melontarkan kritik terhadap Shin Tae-yong, Tower mendadak jadi sasaran serangan tak terduga. Berbagai paket misterius dengan sistem pembayaran COD terus berdatangan ke rumahnya, dikirim oleh pengirim tak dikenal. Tak berhenti di situ, data pribadi hingga informasi anak-anaknya hingga istrinya Toel dibongkar oleh hacker dan disebarluaskan di media sosial. Namun, bukannya gentar, Toel dengan tegas menanggapi ancaman ini. Ia langsung melaporkan aksi para hacker ke pihak berwajib. Respect ke pengirim. Gara-gara kritik STY. Maksudnya sudahlah, Bung Toel, ayolah, come on. Ini
STY sudah tidak di Indonesia, jangan korek-korek gitu. Pasti setelah ini ada yang bilang ternak STY, parsetan bacotnya yang besar ternak STY. Tidak ada ternak STY. Orang lihat di sini soal sepak bolanya kan gitu. Kalau Towel mah dia soal kayaknya sepertinya sudah sensitif dengan STY. Sampai-sampai STY sudah tidak jadi pelatih pun masih disenggol kan begitu. Tapi ya sudahlah teman-teman, kita dukung timnas saja. Bulan Maret akan ada kualifikasi Piala Dunia dan mungkin beberapa minggu ke depan ini ada Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia antara bukan timnas senior sih tapi timnas U20 atau 17 itu teman-teman. Nah itu layak ditunggu juga. Ayo kita fokusnya ke sana gitu. Guys udah tahu belum? Ternyata gajinya Sintayong lebih besar dibanding gaji diterima oleh Patrick Kluivert. Ini dia faktanya. Gue kutip dari website antara.com, ternyata Sintayong dibayar 1,9 miliar per bulan. Jadi kurang lebih dalam 1 tahun Sintayong mendapatkan 23 miliar rupiah guys. Tapi berhubung harus diakhiri dan PSSI harus membayar kompensasi puluhan miliar rupiah. Uang yang cukup besar untuk pria berusia 55 tahun ini guys. Tapi bentar. 55 tahun, tapi kok mukanya fresh, bersih banget ya. Nah, pengen mukanya bersih juga. Si STY kan punya nama besar, wajar lah gajinya dia tuh lebih besar dari Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert ini dia seperti pendatang baru lah, namanya baru juga di sepak bola kan, bukan sepak bola sebagai pemain tapi sebagai pelatih, karirnya sebagai pelatih. Dia dengan STY itu jauh berbeda lah, makanya tidak heran kalau STY punya gaji lebih besar ya. Selain dia punya nama besar ya, dia bawa dampak yang positif juga untuk timnas Indonesia. Nah, semoga Kluivert bisa menjadi suksesornya STY lah. Harapannya kita semua seperti itu. Ternyata ada rahasia di balik penampilan kokoh Martin Paes di bawah Mister Timnas Indonesia. Pemain yang kini memperkuat FC Dallas tersebut nyatanya memiliki ritual khusus sebelum bermain di suatu pertandingan. Hal ini dilakukan Martin Paes agar bisa selalu tampil optimal menjaga gawang timnya dari serangan lawan. Martin Paes mengatakan ia selalu tidur siang dan melakukan meditasi sebelum menjalani sebuah pertandingan. Seperti diketahui, tidur siang dan meditasi memiliki manfaat untuk meningkatkan konsentrasi, kewaspadaan, hingga menurunkan stres. Tak ayal penampilan Martin Paes selalu prima saat menjaga gawang timnas Indonesia. Ini ya betul, dia sempat jadi player of the match itu. Kalau tidak salah waktu lawan Arab Saudi kan, di pertandingan pertama antara Indonesia dan Arab Saudi, itu dia jadi player of the match itu. Nah ini menarik kalau kita bicara soal Martin Paes ini. Martin Paes sekarang menjadi andalannya timnas Indonesia. Menurut saya kita timnas Indonesia itu butuh tambahan kiper. Contohnya siapa? Emil Audero ya. Semoga lah Emil Audero bisa dipercepat atau bisa dinaturalisasi lah. Dan ya ada beberapa pemain lagi seperti Jero Ridwell, Ole Romeni. Ini kan mereka katanya itu on process ya. Sudah diproses, sedikit lagi tinggal ambil sumpahnya. Nah kita menunggu Emil Audero, semoga dia bisa gabung ke timnas Indonesia supaya Martin Paes misalkan dia cedera, kita punya kiper lain yang bisa gantikan dia. Itu kan keren itu. Guys, ada kabar terbaru. Ini seperti nggak habis-habis guys ya. Ini berita-berita yang kayak gini nggak habis-habis guys. Ada pengamat sepak bola yang dikumpulin di Hotel Mandarin guys waktu Desember tahun lalu. Nah loh kan. Hal ini diungkapkan oleh Bung Tio Nugroho. Ya, Tio Nugroho ini adalah komentator bola. Kalian kalau misalkan sering lihat bola Indonesia atau bola luar negeri, timnas Indonesia main, nih sering dengerin komentatornya Bung Tio Nugroho ini ya. Dia bilang kurang lebih gini guys, gua bukan bagian dari pengamat sepak bola yang dikumpulin di Hotel Mandarin bulan Desember 2024 lalu. Gotong royong FC, ups. Insya Allah gue akan tetap jujur dan berdasarkan fakta dalam memberikan opini, ya kan? Bukan hanya demi amplop atau transferan semata, apalagi bisa cepat bener diputar balik dalam memberikan opini. Crazy. Kira-kira siapa itu guys ya? Yang pundit-pundit sepak bola, yang pengamat-pengamat sepak bola yang bisa menggiringkan opini. Gue nggak tahu tuh siapa. Mungkin kalian juga bisa nebak sendiri lah ya, yang statement-statementnya di podcast-podcast atau dimanapun, dia seolah-olah menggiring opini supaya kita ya udahlah merelakan aja lah ya kan. Sintayong dilepas, ada pelatih baru dan kita harus dukung. Tebak aja guys sendiri siapa. Nah hal ini juga diungkapkan oleh Bung Harpa guys ya, Bung Haris Pardede. Kalian udah tahu belum Bung Haris Pardede ini siapa guys?
Dia ini reporter bola juga dan sekarang juga jadi pengamat sepak bola ya. Banyak di channel YouTube-nya dia sering bahas bola, sering bepergian ke sana ke sini kalau timnas Indonesia main. Dia seolah-olah menyinggung juga guys apa yang diomongin sama Bung Tio Nugroho. Nih, liburan ke Jepang, transit dulu di Jakarta. Cakep. Nginepnya di Hotel Mandarin. Jaga rahasia di antara kita. Soal timnas, mending jangan main-main. Cakep. Nah, siapa guys kira-kira? Pengamat sepak bola, pondit sepak bola yang dikumpulin di Hotel Mandarin. Yang jelas bukan gua bukan pundit. Dah segitu aja guys ya. Gua mau update. Aduh, batok saya. Jadi ada pandit-pandit, lebih tepatnya pengamat sepak bola, yang dikumpulkan entah oleh siapa gitu. Tapi ya narasi-narasi mereka yang selama ini kita lihat ya mirip-mirip gitu. Minta kita untuk dukung timnas di eranya Patrick Kluivert dan move on. Nah, sudahlah, kita mungkin dukung Patrick Kluivert tuh pasti. Karena kita tujuannya bukan dukung pelatih kan. Kita dukungnya timnas. Tapi timnas itu ada pelatih, ya kan? Di dalamnya ada pelatih, di dalamnya ada PSSI, dan mereka ini tidak bisa terpisahkan. Pasti kita dukung semuanya lah. Soal STY pasti kita akan melupakan dia dan akan dikenang sebagai salah satu ya tonggak sejarah sepak bola Indonesia lah. Jadi menurut saya, kalaupun mereka dikumpulkan dan mereka membahas soal isu-isu yang ada di Indonesia dan meminta kita untuk tetap dukung timnas, saya pikir ya kita tetap dukung timnas tanpa mereka mempengaruhi kita pun sebagai netizen, sebagai masyarakat bola. Saya pikir kita sudah bisa pada paham ya mana yang harus didukung dan mana yang harus dikritik. Jadi kita netizen nikmati saja sepak bolanya kita seperti apa. Yang terpenting adalah jangan ricuh, itu saja yang paling penting. Jangan gaduh, boleh gaduh tapi jangan ricuh, itu kan keren itu. 3 pemain yang tersingkir di era Sintayong, tapi kini berpeluang kembali ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Yang terakhir, pemain lincah dari timur Indonesia. Pertama, Eliano Reinders. Eliano baru sekali debut bersama Garuda. Sisanya dia emang dipanggil tapi tidak dimainkan, bahkan tidak masuk ke bangku cadangan. Kata Sintayong sih, performa Eliano belum cukup baik untuk bermain bersama timnas Indonesia. Tapi sekarang dengan kualitas Eliano yang makin baik di Eredivisie, harusnya dia bisa dapat tempat di skuad asuhan Patrick Kluivert. Kedua, Elkan Bagot. Dirinya sempat terlibat konflik dengan STY yang membuat dirinya tidak dipanggil lagi ke timnas. Tapi kini tim pelatih sudah berbeda. Ditambah sinyal positif dari federasi. Rasanya bek canggung 196 cm tersebut bisa jadi opsi untuk perkuat pertahanan. Sebelum bahas pemain yang ketiga, gua ada jersey vintage timnas Indonesia. Dengan kerah retro, bikin jersey ini makin ganteng buat kalian dukung timnas Indonesia. Nah, saya sudah punya nih jersey ini, keren ini. Tinggal kalian pilih mana yang kalian suka. Dengan harga 92 ribuan sebelum kehabisan, mending langsung aja check out di keranjang bawah. Kainnya juga bagus itu. Masalah attitude kabarnya membuat Sadil didepak dari skuad STY. Tapi kalau bicara soal kualitas, pemain yang lahir di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara tersebut punya skill, speed, dan akurasi tendangan yang baik. Dengan modal itu, harusnya Sadil bisa bersaing dengan para pemain lain. Menurut kalian dari ketiga pemain tadi, akankah ada yang bisa jadi andalan utama Patrick? Menurut saya Sadil ini yang paling bagus ini. Karena kalau kita lihat dia ini gesit juga dia. Dia kan bisa bermain di wing kanan juga. Jadi saya pikir Sadil Ramdhani bisa jadi opsi untuk penyerang nanti. Walaupun ada Eliano Reinders, ya kan, ada pemain-pemain lain. Tapi saya pikir Sadil Ramdhani layak dicoba. Walaupun di eranya STY dia tidak dipakai, mungkin hanya beberapa kali saja. Dia tidak dipakai gara-gara alasan attitude ya. Tapi saya pikir layak dicoba lah di eranya Patrick Kluivert ini supaya bisa ya kita punya kedalaman skuad itu lebih bagus lagi dari yang sekarang. Walaupun di timnas kita sudah banyak untuk penyerangnya, tapi Sadil Ramdhani layak dicoba. Dan satu lagi Elkan Bagot. Elkan Bagot saya pikir dia bisa menjadi pembeda di belakang. Dengan tinggi badannya dia yang cukup tinggi, dia bisa bersaing dengan Jay Itzes, ya kan, Kelvin Verdong di sayap kiri. Jadi saya pikir pemain-pemain ini yang sebelumnya tidak dipanggil, semoga lah mereka ini bisa dipanggil kembali. Dan saya pikir ini sangat-sangat bagus untuk kedalaman skuad kita, supaya kita punya cadangan pemain itu semuanya berkualitas, maksudnya seperti itu. Dan ini membuat timnas kita tidak kekurangan. Nah, misalkan ada yang cedera, oh ternyata ada ini. Contohnya Elkan Bagot. Elkan Bagot bisa dipanggil ya sebagai opsi pengganti Mes Hilgers. Yang kita tahu Mes Hilgers ini
dia tuh lagi cedera parah teman-teman. Mungkin dia akan istirahat sekitar 1-2 bulan atau 3 bulan itu ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi teman-teman. Nah, Elkan Bagot ini bisa jadi opsi untuk mengganti Messi Hilgers yang kemungkinan tidak akan masuk skuad nanti, ya kan. Nah, di situ dia bisa bersaing dengan Justin Hubner. Justin Hubner pun mungkin tidak akan bermain lawan Australia karena akumulasi kartu merah waktu terakhir lawan Arab Saudi. Jadi Elkan Bagot saya pikir harus dipanggil supaya kita bisa backnya ini bisa bersatu bagus lah. Walaupun selama ini kita lihat kita punya back ini sudah cukup solid, sudah cukup bagus di belakang, tapi menurut saya dengan datangnya Elkan Bagot ini akan menambah kekuatan baru di lini belakangnya kita. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.